semoga kita kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Wafada Arif Najia, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang masalah fokus, variabel, dan paradigma penelitian. Saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Andika Putri Saskia, dan yang kedua ada Audianina, dan yang ketiga ada Muhammad Isrori Izaki. Untuk presentasi pertama saya persilahkan kepada Mbak Audianina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audianila Agustina dengan nomor NIM 2030210073. Saya di sini sebagai pemateri 1 akan menyampaikan materi tentang pengertian masalah, identifikasi masalah, penelitian masalah, perumusan masalah, dan teknis merumuskan masalah. 1. Pengertian masalah. Suatu kesulitan yang dirasakan konkret dan memerlukan solusi suatu masalah tidak harus menuntut menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Jadi, seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu apa masalahnya. Suatu masalah berbeda dengan fakta. Contoh, fakta mengarah pada adanya kebutuhan objektif atau latar belakang. Masalah mengarah pada adanya upaya untuk pemecahan suatu masalah. Ini membutuhkan penelitian untuk mencari solusinya. 2. Identifikasi masalah. Upaya untuk melakukan pencarian dan pendataan masalah-masalah yang akan dibahas. Pencarian masalah dapat dilakukan dari sumber-sumber berikut. 1. Bacaan. 2. Pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. 3. Pengalaman pribadi. 4. Pertemuan ilmiah, seminar, diskusi, lokarya, dan lain-lain. 5. Pernyataan pemegang otoritas. 6. Perasaan intuitif pribadi. 3. Pemilihan masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjamin bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti, sehingga perlu dipilih salah satu beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Pertimbangan pemilihan masalah ini dapat dilakukan dengan dua arah. Dari arah masalahnya, pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan teks pemecahan masalah praktis? Dari arah penelitiannya, pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitiannya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, kemampuan, keilmuan, dan lain-lain. 4. Perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan penarikan kesimpulan. 5. Teknik merumuskan masalah. Dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, singkat, jelas, dan padat. Memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Masalah yang baik mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi materi variabel. Arti kata fokus, suatu titik atau daerah kecil tempat berkas cahaya mengumpul atau menyebar setelah berkas cahaya itu menimpa sebuah cermin atau lensa. Berkas cahaya yang datang berada di keadaan paralel dengan sumbu cermin atau lensa itu. Titik api, tempatkan objek itu jikalau menginginkan hasil pemotretan yang bagus. 2. Pusat perhatian dunia internasional tertuju ke kejuaraan berfokus berpusat ceramah pada masalah usaha peningkat hasil memfokus menuju pada pusat pemikiran tertentu. Visible atau dapat dipecahkan, konkret di mana ada data dan metode pemecahannya menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2, yaitu Muhammad Isrori Izaki dengan nomor NIM 2030210074. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Mas Muhammad Isrori Izaki. Variabel penelitian. Pengertian variabel penelitian menurut para ahli jenis-jenis variabel. Pengertian variabel penelitian.
Variabel penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian. Variabel merupakan hal apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk didapatkan informasi lebih lanjut. Pengertian variabel penelitian menurut para ahli. 1. Suditgo Sastromusmoro ialah variabel merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari satu subjek ke subjek lainnya. 2. Hadj dan Farhadi. Menurut pendapat ini, variabel diartikan sebagai atribut atau objek yang memiliki variasi antara objek dan objek lainnya. 3. Gitter. Menurut pendapat Gitter, variabel adalah satu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik sebuah kesimpulan dari proses penelitian tersebut. 4. Karlinger. Variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Contoh pendidikan, penghasilan, jenis kelamin, produktivitas kerja, tingkat apresiasi dan sebagainya. Variabel juga bisa dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Dengan demikian, variabel itu adalah sesuatu yang bervariasi. Jenis-jenis variabel. Menurut sifatnya, variabel ini dapat dibedakan menjadi 5, yaitu sifat variabel, hubungan antar variabel, urgensi pembukaan instrumen, dan tipe skala pengukuran. Berikut penjelasannya. Hubungan antar variabel. Jenis variabel bebas atau independent variable. Variabel ini mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel lain. Contoh, jika dalam sebuah peneliti dinyatakan akan berusaha mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa, maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Disebut variabel bebas karena variabel ini tidak tergantung pada variabel lain. Sedangkan variabel prestasi belajar tergantung dan dipengaruhi oleh variabel motivasi belajar. Variabel bebas atau independen ini juga bisa disebut sebagai variabel stimulus, pengaruh, dan prediktor. Di dalam pemodelan persamaan struktural, variabel bebas disebut sebagai variabel eksogen. Jenis variabel terikat atau dependent variable. Variabel terkait atau dependent adalah variabel yang keberatannya menjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Disebut variabel terkait karena kondisi atau variasi terkait dipengaruhi oleh variasi variabel lainnya. Contoh variabel dependent. Apabila seorang peneliti hendak mengungkapkan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka akan menjadi variabel terkait adalah prestasi belajar siswa. Variabel ini dinamakan sebagai variabel terikat karena tinggi dan rendahnya prestasi siswa itu tergantung variabel motivasi belajar. Jenis variabel kontrol atau kontrol variabel. Jenis variabel ini merupakan variabel yang dibatasi dan dikendalikan pengaruhnya sehingga tidak berpengaruh pada gejala yang sedang diteliti. Dengan kata lain, yaitu dampak dari variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar dan tidak diteliti. Dalam beberapa penelitian, variabel ini tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi lebih ke penelitian yang sifatnya eksperimental. Variabel ini dibutuhkan pengendalian yang sifatnya sangat penting. Hal sedemikian rupa dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kompleksitas permasalahan yang sedang diteliti. Selain digunakan untuk penelitian eksperimental, variabel kontrol juga sering dipakai peneliti apabila hendak melakukan penelitian yang sifatnya membandingkan. Contoh, pengaruh metode belajar terhadap prestasi belajar siswa. Variabel bebas dalam variabel ini adalah metode mengajar, sedangkan variabel terikat adalah prestasi belajar siswa. Variabel yang ditetapkan sama yaitu mata pelajaran yang sama. Misal, pelajaran kimia. Dengan adanya penetapan variabel kontrol tersebut, maka dampak besarnya pengaruh mengajar terhadap prestasi belajar siswa bisa diketahui lebih pasti. Sifat variabel. Jenis sifat variabel ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Jenis variabel dinamis. Pengertian variabel dinamis yaitu suatu variabel yang bisa diubah naik keadaan maupun karakteristiknya. Variabel ini memungkinkan untuk dilakukan manipulasi atau perubahan sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan atau penurunan, seperti contoh prestasi belajar, motivasi belajar, kinerja pegawai, dan lain-lain. Jenis 3. Jenis variabel statis. Variabel statis adalah variabel yang mempunyai sifat yang tetap dan tidak dapat diubah, baik keberadaan maupun karakteristiknya. Dalam kondisi normal, sifat-sifat tersebut sulit untuk diubah.
Contoh seperti status sosial ekonomi, tempat tinggal, jenis kelamin, dan lain-lain. Urgensi faktual berdasarkan penting atau tidak sebuah instrumen dan dalam mengumpulkan data, maka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel konseptual dan faktual. Berikut penjelasannya. Variabel konseptual dinamakan variabel konseptual karena variabel ini tidak terlihat secara fakta dan tersembunyi dalam suatu konsep. Variabel konsep hanya bisa diketahui berdasarkan indikator yang tampak. Contoh variabel konsep adalah motivasi belajar, minat, konsep diri, bakat, kinerja, dan lain-lain. Karena tersembunyi di dalam konsep, maka keakuratan data yang terdapat pada variabel konsep tergantung keakuratan indikator dari berupa konsep yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Variabel faktual berbeda dengan yang di atas. Variabel ini merupakan variabel yang ada di dalam faktanya. Contoh yang dapat kamu lihat dalam variabel ini adalah usia, asal daerah atau sekolah, agama, pendidikan, dan lain-lain. Karena sifatnya yang faktual, maka apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data itu bukanlah kesalahan instrumen, akan tetapi respondennya. Misal si responden tidak jujur atau terdapat sifat-sifat buruk pada responden itu sendiri. Tips skala pengukuran. Ada sekitar 4 tingkatan dalam variabel ini, yaitu nominal, interval, dan rasio. Berikut penjelasannya. Variabel nominal adalah variabel yang hanya bisa dikelompokkan terpisah secara kategori dan diskrit. Variabel nominal bisa disebut juga dengan variabel diskrit. Dilihat dari namanya nominal atau nomi, mempunyai arti nama. Hal ini menunjukkan bahwa tanda atau label hanya digunakan untuk membedakan antar variabel. Contoh dari variabel ini yaitu gender, agama, wilayah, dan lain-lain. Variabel nominal juga merupakan variabel yang memiliki variasi paling sedikit. Yang kedua, variabel ordinal. Variabel ordinal yaitu variabel yang memiliki variasi perbedaan, tingkatan, urutan, namun tidak memiliki kesamaan jarak perbedaan dan tidak bisa dibandingkan. Pada urutan ini tergambar adanya gradasi atau sebuah tingkatan. Namun itu semua tidak bisa diketahui secara pasti. Contohnya yaitu peringkat dalam kejuaraan, di mana selisih yang menggambarkan jarak pencapaian skor atau prestasi juara 1, 2, dan 3 dan tidak dipermasalahkan. Variabel interval berbeda lagi dengan variabel-variabel di atas. Skala variabel jenis ini dapat dibedakan bertingkat dan memiliki jarak yang sama dari satuan hasil pengukuran. Namun kesamaan tersebut sifatnya tidak bisa dibandingkan dan tidak mutlak. Contoh interval. Penerimaan rapot dari hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan seterusnya. Skala penelitian dari angka 1 sampai 10 memiliki satuan 1 per unit. Jarak angka 4 ke 5 sama saja dengan jarak ke 5 dan 6, dan seterusnya. Namun angka tersebut tidak memiliki arti perbandingan, dalam artinya bahwa angka 4 yang didapatkan oleh seorang siswa itu tidak berarti bahwa kepintaran siswa setengah lebih baik dari siswa yang mendapat angka 8. Variabel rasio. Variabel rasio adalah variabel yang memiliki skor dan bisa dibedakan, diurutkan, adanya persamaan jarak perbedaan, dan dapat dibandingkan. Contohnya, tinggi badan seseorang yang tinggi badannya 50 cm adalah setengah dari orang yang tinggi badannya 100 cm. Penampilan waktu pengukuran. Dalam waktu pengukuran variabel dapat dikelompokkan menjadi dua bagian variabel, maksimalis dan tipikalis. 1. Variabel maksimalis. Variabel maksimalis adalah variabel yang ketika proses pengumpulan data ada dorongan terhadap responden agar menunjukkan penampilan maksimal, contohnya kreativitas, bakat, prestasi, dan lain-lain. Variabel tipikalis. Variabel tipikalis adalah variabel yang ketika proses pengumpulan data tidak ada dorongan terhadap responden dalam menunjukkan penampilan secara maksimal, namun lebih kepada jujur diri terhadap variabel yang diukur. Contohnya yaitu minat, kepribadian, sikap terhadap pelajar tertentu, dan lain-lain. Dan materi ketiga, pengertian paradigma peneliti. Jenis-jenis paradigma penelitian, perbedaan antara positivisme dan interpretisme. Pengertian paradigma. Paradigma ini adalah suatu cara pandang seorang individu itu terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungan yang mana hal tersebut tertentu akan mempengaruhi dan cara berpikir kognitif, bersikap efektif, serta juga cara bertingkah laku konatif. Istilah dari paradigma diadaptasi bahasa Inggris, yakni paradigma, yang merupakan serapan dari bahasa Latin yakni paradigma, yang memiliki arti suatu model atau pola. Beberapa pendapat tentang paradigma menurut para ahli, supaya bisa lebih mengerti
lebih jauh lagi mengenai apa itu paradigma, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut. 1. Thomas Kuhn. Thomas Kuhn ini merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah dari paradigma. Di dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, menurut Thomas Kuhn ini, arti dari paradigma ini merupakan suatu landasan berpikir, konsep dasar atau juga landasan berpikir yang digunakan atau dianut, yakni seorang model atau juga konsep dasar. Dalam bukunya, Kuhn menyebutkan bahwa paradigma ini adalah terminologi kunci yang digunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Robert Cohen. Menurut Robert Cohen, arti paradigma ini merupakan suatu acuan atau juga dasar pikiran yang memiliki sifat filosofis di dalam pelaksanaan suatu motif atau juga tujuan. Yang ketiga, Robert Friedrich ini merupakan orang yang pertama kali mendefinisikan mengenai paradigma secara jelas serta juga gamblang. Menurutnya, pengertian paradigma ini adalah suatu kumpulan tata nilai yang membentuk suatu pola pikir seorang, yakni sebagai titik tolak pandangannya, serta juga membentuk dari citra subjektif seseorang terjadi suatu realita, sehingga bisa atau dapat menentukan cara untuk dapat menangani realita tersebut. Jenis-jenis paradigma penelitian. 1. Paradigma positif. Sebagian besar peneliti ilmiah atau kuantitatif menggunakan positivisme sebagai kerangka kerja konseptual untuk penelitian. Penelitian kuantitatif selalu mengikuti pendekatan positivis karena kaum positivis meyakini pengujian hipotesis empiris dalam ilmu murni. Positivisme lebih disukai karena sifatnya yang empiris untuk mempelajari fakta. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian ini mengikuti model probalikatif yang ditentukan oleh penelitian sebelumnya. Positif percaya bahwa temuan dari suatu penelitian dapat digeneralisasikan ke penelitian lain dari jenis yang sama terlepas dari itu dilakukan dalam lingkungan dan situasi yang berbeda. Ini berlaku untuk variabel ilmiah seperti volume, kecepatan, kepadatan, kekuatan, dan berat. Sebagai contoh, jika sebuah penelitian ilmiah membuktikan hipotesis bahwa jika lapisan tertentu diaplikasikan pada kain katun halus akan kehilangan sebagian kekuatan alami. Hasil ini dapat digeneralisasikan ke kain serupa lainnya yang mendapatkan hasil setelah selesai yang sama. Ketika berbicara tentang ilmu sosial dan perilaku, penelitian kuantitatif percaya bahwa setiap perilaku manusia dapat dipelajari dan diprediksi secara kuantitatif. Yang mereka percaya bahwa perilaku dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk penelitian. Saat menggunakan paradigma positivistis dalam ilmu sosial, peneliti mengendalikan semua faktor lain yang dapat merusak penelitiannya dengan memiliki dampaknya. Untuk mencapai lingkungan yang terkendali, peneliti harus melakukan penelitian di lingkungan laboratorium seperti eksperimen ilmiah. Meskipun perilaku manusia sulit dipelajari dalam lingkungan yang terkendali, ini menuliskan peneliti ilmu sosial untuk menggunakan paradigma positivis dalam studi tentang perilaku manusia. Sebagai contoh, jika seorang peneliti berhipotesis bahwa remaja yang putus sekolah juga terlibat dalam kegiatan kriminal, ia harus mempelajari siswa yang drop out di lingkungan alami daripada di laboratorium. Karena perilaku manusia tidak dapat dipelajari dalam pengaturan lab, sulit untuk menggeneralisasi perilaku manusia ke sekelompok orang yang lebih luas dan beragam terlepas dari apakah mereka memiliki beberapa kesamaan. 2. Paradigma penafsir. Sebagian besar peneliti kualitatif dalam ilmu sosial menggunakan pendekatan interpretivisme untuk penelitian. Penafsir percaya bahwa perilaku manusia adalah berlapis-lapis dan tidak dapat ditentukan oleh model probabilitas yang telah ditentukan. Itu tergantung pada situasi yang ditentukan oleh faktor lingkungan. Selain gen, perilaku manusia tidak seperti variabel ilmiah yang mudah dikendalikan. Perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor dan sebagian besar bersifat subjektif. Oleh karena itu, interpretivistis percaya dalam mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari daripada lingkungan yang terkendali. Perbedaan antara positivisme dan interpretivisme. Untuk meringkas positivisme dan interpretivisme, kita dapat mengatakan bahwa positivisme diatur oleh objektivitas, terukur, dapat diprediksi, probabilitas, kontrol dan hukum kontrol yang dapat memprediksi perilaku manusia.
Di sisi lain, antipositivisme atau interpretivisme diatur oleh subjektivitas dan mempelajari perilaku manusia dalam pengaturan kehidupan nyata. Meskipun kedua paradigma ini saling bertentangan satu sama lain, mereka mewakili kenyataan dalam dua cara yang berbeda. Keduanya memiliki nilai dan signifikansinya sendiri dalam pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan. Sekian, terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan entah itu dari diri saya sendiri maupun dari teman-teman saya mewakili mereka mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari